Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tawhidan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu ikhwah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menyehatkan kita, memberikan afiah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, di Ahad sore ini kita masih bisa mengadakan kajian dikala tempat-tempat kajian sudah ditutup, diliburkan, dengan pertimbangan karena kajian kita lebih sedikit dari kajian-kajian di Bandung yang banyak masanya yang diliburkan, maka kita masih berjalan. Sepertinya insya Allah selamat, ya. Dan juga ada beberapa hal dalam risalah ini yang ingin kita tamatkan. Setelah kemarin kita membahas tentang al-imanu bil ba'thi, keimanan terhadap hari kebangkitan, hisab dan juga mizan, yang merupakan risalah tambahan dari kitab Salasatul Usul ini, yang menambah kepada risalah landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil. Kita lanjutkan, yaitu tentang beriman kepada Rasul, para Rasul. Ini juga risalah tambahan dalam landasan yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil itu, di dalamnya ada tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Islam adalah amalan lahir yang sebagaimana kita terangkan berupa rukun-rukunnya berdasarkan hadis Jibril, yaitu semuanya amalan lahir, iman amalan batin, dan ihsan amalan lahir dan batin. Al-iman bir rusul ini masuk kepada tingkatan iman sebagai tambahan. Di dalam matanya dikatakan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa mundzirin. Dan Allah telah mengutus seluruh para rasul, mubasyirina, tugas mereka adalah memberi kabar gembira, wa mundzirina, dan juga memberi peringatan. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam surat An-Nisa ayat 165 beliau berdalil rusulan mubasysyirina wa mundhirina. Para rasul itu ya, yaitu para rasul, mengutus para rasul, mubasysyirina, mereka itu sebagai pemberi kabar gembira, wa mundhirina, dan memberi peringatan, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul, supaya tidak bagi manusia itu menjadi hujjah, alasan kepada Allah Subhanahu wa taala ba'dar rusul, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tersebut, supaya tidak ada hujjah ya, mau diazab mau dihisab, berhujjah bahwasanya tidak mengetahui tuntunan. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah maha gagah, maha aziz, dan maha hakim, maha bijaksana. Iman kepada para rasul adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Jibril, yang dikatakan oleh Jibril, al-imanu, iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman itu adalah engkau beriman, kata Jibril ya, engkau beriman, kata Rasul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, mal iman, apa yang dimaksud dengan iman? Al-imanu, iman itu antu'mina billahi, engkau beriman. Jadi jawaban Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril langsung pada poin, langsung pada rukunnya ya. Jawaban yang praktis. Al-iman tidak menjawab secara bahasa, secara istilah ya. Al-iman, iman itu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya yang keempat ya. Jadi iman kepada rasul adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Maka mestilah kita beriman kepada para rasul secara keseluruhan, seluruh para rasul, min awalihim ila akhirihim, dari awalnya hingga akhirnya ya. Secara global kita beriman kepada rasul ya. Kita beriman kepada yang kita ketahui nama-namanya secara rinci. Secara global kita beriman kepada rasul yang tidak kita ketahui nama-namanya. Pokoknya beriman saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dalam setiap kurunnya, dalam setiap generasinya, memilih di antara hamba-hambanya yang terbaik menjadi seorang rasul, mewahyukan kepadanya kitab. Seperti itu. Globalnya seperti itu, beriman kepada para rasul. Maka barang siapa yang menentang kepada seorang rasul saja di antara mereka, maka dia telah kafir terhadap seluruh rasul ya. Menentang salah satu rasul sama dengan kafir kepada seluruh rasul yang telah diutus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir kepada Allah dan para rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka menginginkan untuk membedakan, untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya, para Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagiannya dan kami kufur kepada sebagiannya. Wa yuriduna ayattakhidu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk menjadikan pertengahan antara keduanya, menginginkan antara iman dan kekafiran, ya, moderat maksudnya. Maka di dalam ayat 51-nya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang yang kafir yang sebenar-benarnya, ya, mau mengambil jalan tengah, ya, mau ngambil jalan tengah. Mereka itu adalah orang yang kafir kepada sebagiannya, tidak beriman kepada sebagiannya dan iman kepada sebagiannya. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Wa'atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan bagi orang-orang kafir itu siksaan yang hina, yang menghinakan, ya. Maka mesti bagi kita semua untuk beriman kepada seluruh para rasul dari awal hingga akhir, ya. Siapapun di antara mereka ada yang Allah namai dan disebutkan di dalam kitabnya, dan di antara mereka juga ada yang tidak disebutkan namanya di dalam kitabnya. Karena para rasul itu banyak, oleh karena itu dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata beliau, inna adadahu mi'atu alfin wa arba'atu wa isyruna alfan, sesungguhnya bilangan mereka itu 124.000, 124.000, afwan, mi'atu alfin, kata saya apa? Mi'atu alfin 100.000, wa isruna alfan, wa arba'atu wa isruna alfan. Mi'atu alfin 100.000, wa arba'atun wa isruna, dan 24, berarti 124.000. Betul, 124.000. Ar-rusulu min dzalika, ya, ar-rusulu min dzalika itu para nabi. Ar-rusulu min dzalika, para rasul dari 124.000 itu salasumi'atin wa khamsatu asyara, 315. Salasumi'ah 300, khamsatu asyara 15, ya, zaman ghafira itu. Maka mereka itu para rasul yang banyak. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala namai, sebutkan namanya di dalam kitabnya, dan di antara mereka juga ada yang tidak dinamakan, tidak disebutkan namanya. Maka kita wajib untuk beriman kepada seluruhnya secara global dari awal hingga akhir, dari awal hingga akhir. Kemudian di dalam matannya, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam, dan yang pertamanya adalah Nuh alaihi salam.
wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya adalah penutupnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya bahwasanya awal yang Rasul yang pertama itu Nuh alaihi salam adalah surat An-Nisa ayat 163. Firman Allah, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan juga kepada Nuh. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pertama itu adalah Nuh. Wan nabiyina mim ba'dihi, dan para nabi setelahnya. Setelah siapa? Setelah Nuh. Ya, setelah Nuh. Ya, ini dalilnya, ya. Dalilnya khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya di dalam ayat tersebut, wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan kepada Ibrahim. Ibrahim disebut namanya, kan tadi ada yang disebut, ada yang tidak. Wa Ismail, dan juga Ismail. Wa Ishaq, dan Ishaq. Wa Yaqub, dan Yaqub. Wal asbati, dan anak cucunya. Wa Isa, dan Isa. Wa Ayyuba, dan Ayyub. Wa Yunusa, dan Yunus. Wa Haruna, dan Harun. Wa Sulaiman, dan Sulaiman. Wa atayna Dawuda zabura, dan kami berikan, turunkan kepada Daud Zabur, ya, kitab Zabur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekelompok di antara nama-nama mereka, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga sekelompok dari nama-nama mereka dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am dikatakan wa min dzurriyyatihi, Al-An'am ayat 84. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya Daud disebutkan Daud juga, wa Sulaiman, dan Sulaiman, wa Ayyub, dan Ayyub, wa Yusuf. Yusuf tadi tidak ada, di sini disebutkan wa Yusufa, dan Yusuf, wa Musa. Musa tadi tidak disebut di dalam surat An-Nisa. Al-An'am disebutkan wa Musa, wa Harun, dan juga Harun, ya, sampai akhir ayat, ya. Jadi Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, ya. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Rasul yang maksud Rasul yang pertama itu Rasul secara khusus yang apa? Yang Allah utus setelah terjadinya kemusyrikan, ya, setelah terjadinya kemusyrikan. Sebelumnya ada Rasul? Ada, ya. Ada Adam, ya. Kemudian Idris, ya, Semud. Rasul sebelumnya ada. Ini secara umum sebelumnya ada Rasul. Fa awwaluhum Nuh, maka awalnya adalah Nuh. Dengan dalil apa? Dengan dalil wan nabiyyina min ba'di, dan para nabi setelahnya. Jadi dimulai dari Nuh, ya, dimulai dari Nuh. Wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaumnya tatkala mereka kaumnya tersebut telah gulu terhadap orang-orang saleh, ya, telah gulu setelah keadaan manusia pada waktu itu berada di dalam agama tauhid dari semenjak Adam hingga 10 generasi, ya, 10 generasi. Dari Adam
10 generasi itu berada di dalam ketauhidan. Maka tatkala datang kaum Nuh yang di sana ada orang-orang salih, ya, ada orang-orang salih di antara kaum Nuh. Maka tatkala orang-orang salih itu meninggal, mereka pun sedih dengan kesedihan yang sangat, ya. Lalu setan mengambil kesempatan dalam keadaan seperti itu. Apa yang dikatakan setan? Berkata setan kepada mereka, ngasih ilham, sawiru suwara haula'i salihin. Coba bikin patung dari mereka-mereka orang-orang soleh tersebut. Jadikanlah prasasti, gambar dijadikan patung, jadikan prasasti yang disimpan di majelis-majelis kalian, ya. Supaya apa? Supaya kalau kalian itu melihat prasasti, patung-patung atau gambar-gambar itu, kalian ingat terhadap keadaan mereka dan kalian menjadi apa? Menjadi terkenang dan menjadi rajin ibadah, ya, rajin ibadah. Karena lihat tokoh, nah, seperti itu. Maka mereka membuat prasasti dari tokoh-tokoh yang soleh tersebut dan disimpan di majelis tersebut. Awalnya tidak ada yang menyembah, tidak beribadah kepada prasasti tersebut. Mereka beribadah kepada Allah. Itu mah hanya apa? Hanya pangeling-eling aja, yang membuat apa? Yang membuat semangat di dalam beribadah, ya. Yang semangat untuk beribadah. Dan juga ada para ulama yang memperingatkan hal itu, yang menjelaskan tentang tauhid dan mengingkari tentang kesyirikan, masih stabil. Maka tatkala para ulamanya itu sudah meninggal dan juga generasi itu pun sudah hilang, sudah pada meninggal, muncullah generasi berikutnya. Sedangkan para ulamanya sudah juga tidak ada. Kembalilah setan datang dan berkata kepada mereka, inna aba'akum ma nasabu hadhihi suwar illa liya'buduha. Sesungguhnya ayah-ayah kalian itu tidaklah menjadikan patung-patung prasasti ini kecuali supaya mereka beribadah kepadanya, ya. Dengan ini, ya, dengan prasasti-prasasti ini mereka pun meminta hujan, ya. Jadi meminta seperti itu. Maka kemudian setan pun menghias-hias kepada dalam ibadah-ibadah generasi tersebut. Lantas mereka beribadahlah kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah. Itu kepada apa? Kepada patung-patung tersebut, patung-patung tersebut. Dari sanalah terjadi mulainya kesyirikan ada di muka bumi ini. Maka lantas Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kembali kepada tauhid, yang itu adalah merupakan agama dari ayah-ayah mereka Adam alaihi salam. Tetapi mereka tidak mau. Mereka menentang, mereka pun sombong, istikbar. Nah, sombong itu kan menolak kebenaran dan melecehkan manusia.
Di dalam surat Nuh dikatakan waqalu, dan mereka mengatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan janganlah sekali-kali kamu tinggalkan alihatakum, ilah-ilah kalian, Tuhan-Tuhan kalian, janganlah kamu tinggalkan dan suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Itu adalah nama-nama orang saleh. Nama-nama orang saleh dijadikan prasasti, patung-patung. Ya. Berkata Ibnu Abbas, ini adalah nama-nama dari tokoh-tokoh orang saleh tersebut yang mereka telah bikin patung, telah bikin prasasti yang disimpan di majelis-majelis mereka. Ya. Maka mereka mencintai kepada mereka, ya, dan mereka jadikan itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nuh datang kepada mereka dan melarang dari beribadah kepada prasasti tersebut, patung-patung, dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan la tadarunna alihatakum. Janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah taat kepada Nuh. Ya. Maka mereka terus-menerus dalam keadaan kekafiran dan kesesatan mereka dan penentangan mereka. Dan itu adalah merupakan peristiwa pertama kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini, yang sebabnya apa? As-surah, gambar, patung, prasasti, dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang sangat amat pedih adabnya, dahsyat adabnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti siapa? Al-musawwirun, orang-orang yang menggambar, orang-orang yang melukis, orang-orang yang mengukir, membikin patung dan sebagainya. Ya, al-musawwir. Ya. Karena begitu hebat, ya, begitu hebat efek dari apa? Taswir tersebut, pematungan tersebut, penggambaran, pelukisan tersebut. Terjadi perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kesyirikan. Ya, kesyirikan. Maka kalau sekarang ada prasasti, patung-patung yang mengingatkan dari tokoh-tokoh, sekarang tidak disembah, ya, nggak ada yang menyembah itu. Tapi kita nggak tahu generasi setelah kita, tatkala tidak ada ulama yang memperingatkan kepada kesyirikan tentang patung, tentang ini, tentang itu, bagaimana? Ya, seperti itu. Kita tidak mengetahui. Sebagaimana dikhawatirkan juga terjadi kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar." Sesungguhnya orang yang membikin patung, gambar, ya, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka itu akan diazab, disiksa pada hari kiamat. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, ahyu, hidupkan apa-apa yang telah kau ciptakan. Ini adalah bentuk siksa terhadap mereka. Mereka diperintah untuk meniupkan ruh pada patung-patung tersebut, pada gambar-gambar tersebut. Dari sisi apa? Ini berupa siksaan, ya. Ini berupa siksaan.
Seperti kalau kita menghukum anak melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, maka kita juga suka menghukum kepada anak seru, sok lakukan, ya. Kita memerintahkan kan, sok atuh lakukan seperti itu. Maksudnya, apakah anak juga melakukannya? Ya, kita menghukum, memarahi, ya, memarahi. Seperti misalkan, sana main kamu, ya, apakah anak itu langsung main? Alhamdulillah gitunya. Enggak, anak itu lagi dihukum, maka dia diam, stres. Ya, seperti itu. Ya, begitu gambarannya, ya. Gambarannya begitu. Seperti itu. Ya. Dan walahul matsalul a'la. Bagi Allah permisalan yang lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi. Pendekatan pemahaman seperti itu. Min babi ta'zim, ya, ta'zim, ya, ya, itu adalah azab, hukuman bagi orang, ya, bagi orang para pemahat yang membuat gambar-gambar yang berjamaah, waliyadzubillah. Kenapa? Karena lukisan, pahatan, ukiran, gambar-gambar yang bernyawa, patung-patung dari makhluk yang bernyawa adalah merupakan salah satu sarana di antara sarana-sarana kesyirikan sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh. Maka selanjutnya, maka awal Rasul itu adalah Nuh, adapun penutupnya akhirnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dikatakan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak salah satu dari lelaki-laki kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Rasulullah pun mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku, tidak ada lagi nabi setelahku. Maka dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tertutuplah risalah dari langit ini. Maka tidak ada yang diutus setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan syariatnya akan abadi hingga as-sa'ah, hingga as-sa'ah. Agamanya juga akan abadi tetap hingga as-sa'ah, hingga hari kiamat. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku nubuwah setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Dan barang siapa yang membenarkan kepada yang mengaku-ngaku tersebut, ya, dia juga telah kafir kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah terjadi pengaku-ngakuan orang-orang yang mengaku-ngaku nubuwah, mendapatkan nubuwah, kenabian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak orang. Namun Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka. Allah pun menjelaskan, Allah pun menampakkan kedustaan mereka. Ya. Yang terakhir, yang
pengaruhnya besar, ya, yaitu apa yang kita ketahui dengan Al-Qadiani, ya. Mirza Ghulam Ahmad Al-Hindi, orang India yang apa? Yang mengaku berilmu, mengaku ahli ibadah, mengaku awalnya Nabi Isa bin Maryam, ya. Kemudian mengaku mendapatkan wahyu, ya. Kemudian mendapatkan banyak pengikut, ya. Biasanya orang-orang yang mengaku nabi itu mempunyai keahlian di dalam pengobatan biasanya, ya, sehingga orang percaya ada kaitannya. Maka pengikutnya pun banyak. Mereka menyebut dengan mereka menyebutkan diri mereka yaitu Al-Qadianiyah, pengikut Al-Qadiani, ya. Dan orang-orang, para ulama, maksudnya orang-orang muslim, orang-orang Islam, yaitu para ulama, telah mengkafirkan mereka. Para ulama menganggap mereka, mengkategorikan mereka itu firqah yang kafir, yang keluar dari Islam. Bukan salah satu firqah Islam, bukan. Tapi di luar, ya. Bukan seperti aliran-aliran 73 golongan, bukan. Itu mah di luar, ya, di luar. Dan mereka telah mengusir, ya, dari masyarakat, telah mengusir, telah mendustakan terhadap mereka, dan telah diisolir dari negeri-negeri kaum muslimin. Ya terlarang, ya terlarang. Ya cuman ada saja, ya, di antara mereka yang secara sembunyi-sembunyi, ya. Mereka berusaha, ya, menyebarkan paham mereka, ya, mengembangkan paham mereka, tetapi mereka gagal, ya, gagal untuk lebih mengembangkan, lebih besar lagi. Maka, ya, sebenarnya di zaman tabi'in juga sudah ada, ya, yang mengaku-ngaku dari zaman tabi'in, mengaku nabi, ya, seperti itu, ya, terus dari generasi ke generasi terus. Alhasil bahwasanya tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mengaku-ngaku nabi, maka sungguh dia adalah pendusta, kadzab. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yub'asu dajjalun kadzabun. Tidaklah as-sa'ah, hari kiamat itu terjadi kecuali diutus dulu dajjal, para dajjal kadzabun. Para dajjal maksudnya itu, ya. Bukan dajjal hari kiamat tanda besar, bukan. Mereka itu disebut juga dajjal. Dajjalun, para dajjal, kadzabun, yang berdusta. Sekitar 30-an, ya, qariban min salasin, sekitar 30. Kulluhum yaj'umu annahu rasulullah. Mereka mengaku bahwasanya dia adalah Rasulullah. Ya, yang mengaku-ngaku nabi itu banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bongkar seluruhnya, ya, auratnya, bongkar keburukannya. Di Indonesia ada, ya, selalu kalau ada yang mengaku nabi selalu diwawancara, nanawana, ya, seperti itu, dipiralkan, seperti itu. Dari zaman saya SD gitu ada kata TV, ya, SD SMP, seperti itu.
Di Allah Subhanahu wa taala selalu apa? Membongkar kebohongan mereka, menampakkan aurat mereka, penutup mereka, ya, dan menjelaskan kepada manusia. Maka barang siapa yang membenarkan kepada orang-orang yang mengaku nabi, mengaku macam-macam, mengaku nabi ada nyebutkannya mengaku dapat wahyunya sarwa keneh, ya gitu ya. Ya, mengaku dapat wahyu, mengaku bertemu Jibril, ya, macam-macam. Maka barang siapa yang membenarkannya, dia itu juga kafir. Karena apa? Mendustakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala jelas, ya, tegaskan. Juga mendustakan kepada Rasul yang Rasul telah tegaskan, ya, dan merupakan ijma kaum muslimin bahwasanya penutup dari para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam matannya, wa kullu ummatin ba'asallahu ilaihim rasulan min nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Setiap umat yang Allah utus terhadap mereka seorang rasul, dari Nuh sampai Muhammad, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami, walaqad, dan sungguh, ba'atsna, kami telah utus fi kulli ummatin, pada setiap rasul, rasulan seorang, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan seorang rasul, an i'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Maksudnya setiap umat dari kalangan manusia akan diutus kepada mereka seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menegakkan hujah terhadap mereka. Hujah terhadap, tidak ada alasan lagi mereka. Kalau mereka mengatakan tidak ada, datang kepada kami pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, tidak ada. Supaya tidak gitu. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami akan mengazab hatta nab'atsa rasula, hingga kami mengutus rasul, seorang rasul. Gak ada yang diazab kecuali diutus pada rasul, padanya rasul. Setiap umat dari umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala utus terhadap mereka yaitu seorang rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 24, "Wa immin ummatin illa khala fiha nadhir." Tidaklah ada dari umat ini kecuali padanya ada nadhir, ada pemberi peringatan, yaitu rasul. Akan tetapi wajib kita mengetahui apa dakwah para rasul tersebut, apa materi dakwah para rasul itu. Dakwah para rasul seluruhnya dari awal hingga akhirnya adalah berdakwah, mengajak kepada tauhid. Sebagaimana di awal kita sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah utus, sungguh kami telah utus dalam setiap umat seorang rasul supaya mereka beribadah, supaya kalian beribadah kepada Allah dan kalian menjauhi taghut. Maka apa saja yang diibadahi selain Allah namanya taghut. Ya.
Sebagaimana nanti akan kita bahas macam-macam tagut, ya. Bahwasanya di antara macam-macam, ya, di antara macam-macam tagut itu, di antara jenis-jenisnya, ya, di antara jenis-jenisnya adalah apa-apa yang disembah selain Allah dan dia ridha dengan hal itu. Nanti akan kita bahas. Maka makna firman Allah Subhanahu wa taala wajtanibut tagut, yaitu jauhilah oleh kalian tagut. Istanibu, jauhilah beribadah kepada al-authan wal asnam, berhala, patung-patung, wal qubur wal adriha, kuburan dan macam-macamnya. Ini adalah tagut-tagut. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya dakwah para rasul seluruhnya terfokus pada tauhid, terfokus pada tauhid dari awal mereka hingga akhir mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Tidaklah kami utus dari sebelum Nabi Muhammad min rasulin, dari seorang rasul, illa kecuali nuhi kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku, maka tauhidkanlah aku. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi, dia telah menurunkan kepada malaikat birruhi, dengan ruh, min amrihi, dari perintahnya, ala ma yasha'u min ibadih, atas siapa yang dia kehendaki di antara hambanya, an anziru, supaya memperingatkan, ya, supaya mereka memperingatkan annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, fattaquni, maka bertakwalah kepadaku. Maka dakwah para rasul seluruhnya adalah kepada tauhid. Dakwah seluruhnya kepada tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan melarang mereka dari kesyirikan. Dan ini adalah merupakan dakwah para rasul. Kemudian setelah tauhid, datanglah syariat-syariat berupa perkara-perkara yang halal dan yang haram. Kemudian rincian dari syariat-syariat itu berbeda-beda sesuai dengan umat, sesuai dengan hajat umat dan keadaan masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapus, ya, dari syariat-syariat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menghapus syariat-syariat sebelumnya dan ada yang ditetapkan dalam masalah halal dan haram, hukum-hukum, ibadah-ibadah, perintah dan larangan. Tetapi sesuatu yang pokok yaitu tauhid, ya, maka itu tidak diikhtilafkan, tidak ada perbedaan dan tidak ada penghapusan, karena agama itu adalah satu, agama para rasul seluruhnya dari awal hingga akhirnya agama mereka adalah satu, yaitu Islam, Islam yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, pasrah kepada Allah dengan melakukan tauhid, wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatannya, hukum-hukumnya sesuaikan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri, konsekuensi dari tauhid yaitu berlepas diri dari apa?
dari kesyirikan dan ahlinya. Jadi setiap umat berbeda-beda syariatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dalam surat Al-Maidah ayat 48. Bagi seluruhnya itu ja'alna, kami jadikan, minkum, di antara mereka, syir'atan, aturan, syariat, wa minhajan, dan jalan yang terang, ya. Jadi ada jalan dan sunnah, ya, jalan dan sunnah masing-masing, dan ini adalah syariat yang berbeda-beda, ya, setiap umat, ya, berbeda-beda sesuai apa? Perubahan zaman dan keadaan, ya. Dan itu adalah kembali kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala, menyesuaikan kepada zaman tersebut. Syariat-syariat yang sekarang sesuai zaman yang sekarang, ya. Salatnya seperti itu, zakatnya seperti itu, ya. Cara bersucinya seperti itu. Berbeda dengan syariat sebelumnya, cara bersucinya. Bagaimana kalau syariat sebelumnya adalah yang najis itu, pakaian itu harus digunting, ya, tidak. Kalau sekarang syariat Nabi Muhammad dicuci. Kalau ghanimah zaman para nabi sebelumnya itu tidak boleh dimanfaatkan, ya, dikumpulkan dari ghanimah itu, hasil peperangan itu, kemudian datang api dari langit dan membakarnya. Sekarang syariat Nabi Muhammad tidak seperti itu, ya. Tapi tauhidnya adalah sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya sesuai dengan keadaan, kembali kepada apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sesuatu syariat yang sudah dihapus, ya, maka tidak boleh kita mengikuti pada ajaran umat-umat, ajaran para nabi yang sebelumnya, ya. Ya, karena sesuatu agama yang sudah dihapus, syariat yang sudah dihapus, berarti itu syariat yang sudah kadaluarsa, ya, yang sudah kadaluarsa. Kalau kadaluarsa, ya berpenyakit atau tidak cocok, ya, tidak cocok, ya. Jadi agama yang sudah dihapus, syariat sedang dihapus, maka sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau kekeh, ya, menjalankan syariat yang sudah dihapus, tidak mengikuti kepada syariat yang baru dengan Rasul yang baru, maka dia akan disiksa. Contohnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Siapa yang tetap dalam keadaan Yahudi, siapa yang tetap dalam keadaan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka dia itu adalah kafir, ya, sebagaimana telah ditegaskan oleh Nabi SAW. Siapapun di antara kalangan Yahudi dan Nasrani yang mendengar diutusnya aku, kemudian dia tetap dalam keadaan seperti itu, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka mengamalkan dengan agama yang telah dihapus, yang telah kadaluarsa waktunya. Demikian kajian kita sampai di sini. Masih ada pembahasan tentang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, dan juga macam-macam tagut. Terakhir itu, ya, satu pertemuan lagi. Wallahu alam, ahad depan bisa kajian atau enggak, ya. Ya mudah-mudahan, ya, bisa. Demikian kajian kita, ya. Satu bahasan lagi kita menamatkan, insya Allah kita tamatkan kitab ini.
Silahkan ada yang bertanya. Silakan mau bertanya. Kan sering hari ini sering banyak. Terus banyak yang ngomong, oh mari ngomong, katanya belajar tauhid, tapi sama corona takut, salaman sampai gak mau sholat. Ya. Jawaban kita yang bijak untuk kemarin itu gimana sih? Iya. Sering kita mendengar nyinyiran terhadap dakwah tauhid, ya. Negeri tauhid diuji ketauhidannya ke Saudi, ya. Ada suatu lembaga yang lembaga itu namanya ada tauhidnya di Bandung. Ada, saya baca diuji dengan tauhidnya. Kayaknya ini berkaitan dengan masalah ini, masalah virus ini, ya, virus ini. Bagaimana kita mensikapinya dengan masa salaman juga nggak mau atau apa? Apakah tidak beriman? Yang pertama, sikap orang-orang yang beriman, yang pertama tidak berlebihan dalam ketakutannya, tapi juga melaksanakan yang dinamakan dengan ikhtiar diistilahkan oleh kita dalam bahasa syariatnya adalah akhdul asbab, mengambil sebab. Dan akhdul asbab ini adalah perkara yang disyariatkan, ya, perkara yang disyariatkan. Di antara akhdul asbab supaya tidak terkena virus itu dari penyebarannya, yaitu dengan tidak kontak, salaman dan lain sebagainya, kan itu diantaranya, ya, dengan tetap meyakini bahwasanya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safaro. La adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tiyarata, dan juga tidak ada tiarah, tayur. Wala safaro, dan tidak ada kesialan dengan bulan Safar dan lain sebagainya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya janganlah satukan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat, ya. Antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Padahal di satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendiri. Betul, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kan seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tentang penyakit ta'un,
firra minal majdum kama tafirra minal asad. Larilah dari penyakit taun sebagaimana kau berlari dari singa. Berarti menjauhnya, ya, menjauh, ya. Nah, gitu. Itu diantara apa? Dengan diantara ikhtiar, tidak berlebihan, tapi ini hanya menjalankan ikhtiar. Dan ikhtiar ahadul asbab ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syariatkan, ya, syariatkan seperti itu, ya. Ini dalam rangka apa? Mengambil sebab, tapi tidak berlebihan, Tetap yang pertama mah tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan doa-doa yang apa? Yang di sana terdapat perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun, ya Allah, ya Allah, aku berlindung dari penyakit kusta, kegilaan, ya, dan penyakit seburuk-buruk penyakit wasayyiul asqam, kan seperti itu. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuntun kepada kita untuk meminta al-afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah, kesehatan. Kan suka dengar sehat wal afiyat, kesehatan, afiat di dunia dan akhirat, seluruhnya itu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang apa? Dzikir pagi dan sore itu adalah di dalamnya kan perlindungan semuanya, ya, perlindungan. Dan doa-doa itu pun adalah bentuk apa? Bentuk ahdul asbab, ya, bentuk ikhtiar doa itu seperti itu. Kemudian tawakal. Jadi itulah bentuk ikhtiar, ya, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, seperti itu, ya. Jadi tidak berlebihan. Jadi jangan juga baru baru ada kasus seorang, dua orang yang jauh di sana juga ya berlebihan, kan seperti itu, ya, berlebihan. Jadi ya, perkuat ketawakalan kita kepada Allah, banyak berdoa, terus melakukan sebab-sebabnya, ya, mengambil sebab-sebabnya berdoa, ya, tidak banyak kontak, kemudian ya minum obat-obatan, ikhtiar, misalkan habatus sauda yang jelas ada dalilnya, kurma, ya, barang siapa yang makan kurma ajwa pagi harinya 7 tidak akan terganggu, kan seperti itu. Ini diantara apa? Diantara seluruhnya adalah akhdul asbab, seluruhnya adalah ikhtiar, dan ini diajarkan oleh baginda kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tuntunan itu adalah menguatkan kita sebagai seorang beriman untuk menjalani dan menghadapi isu sekarang ini dengan apa? Dengan penuh keyakinan, tidak stres, tidak berlebihan sikapnya, ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
Ibu-ibu ada? Ya. Tentang yang diperselisihkan Nabi Idris itu masa kenabiannya, masa kelahirannya atau Maksudnya? kapan terjadi? Ada yang menyampaikan bahwa Nabi Idris itu diantara Rasul dan masa Rasulannya itu sebelum Nabi Nuh. Itu kapan terjadinya dan kenapa sampai diperselisih? Wallahu a'lam. Saya belum mendapatkan ilmu tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Ya. Bismillah. Ya, Ons. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya ikhwan yang masih remaja tapi rambutnya jadi digondongin? Masalahnya jadi nggak bisa pakai kopiah karena rambutnya lurus. Gimana hukumnya Ustaz? Ikhwan yang remaja rambutnya digondrongin. Kemudian dengan gondrong karena lurus tidak bisa pakai apa ya? Lurus begini misalnya tembus gitu. Gitu. Jadi kopiahna kudu segede gini gitu. Lurus gitu set gitu. Bisa kieu gitu. Kan ada batasan yang membedakan antara seseorang ini laki-laki dan perempuan. Ada batasan. Sehingga kalau seorang laki-laki itu melebihi batasnya disebutnya kewanita-wanitaan. Wanita yang melebihi batasnya disebutkan mutarajjilat, kelaki-lakian, dan itu dua-duanya yang dilaknat. Apa batasannya? Batasannya adalah bila laki-laki memanjangkan rambut, maka tidak boleh lebih dari pundak. Jadi pas pundak menang, ya tidak boleh lebih pundak. Kalau melebihi pundak itu wanita, dan itu dilaknat. Begitupun perempuan boleh dipotong, boleh, tapi tidak boleh lebih pendek daripada pundak. Dipendekin kayak saya misalkan, ya. Dulu mah zaman SD saya disebutnya duran ya, baheula aya ada yang seumuran dengan saya. Ya, itu begini habis gitu ya. Nah, ini yang banyak, atau dulu disebutnya demimor karena ada artis namanya itu. Jadi ngikutin gitu, itu udah mutarajjilat kategorinya, udah laki-laki, udah kelaki-lakian, nah itu dilaknat. Jadi tidak melebihi pendek daripada pundak, itu batasannya itu saja. Panjang boleh, ya panjang. Cuman kalau pandangan pribadi saya, karek ieu teh geus getek ieu teh. Teu pantes gitu, jadi kudu dirapihkeun gitu, pandangan pribadi. Tapi boleh gitu ya, boleh. Juga pandangan umum masyarakat juga, ya seperti itu. Mungkin gambarannya kayak di film-film film-film sejarah itu kan panjang-panjang ya. Ininya di betein belah tengah. Dan katanya Nabi SAW juga belah tengah. Jadi di film-film yang digambarkan dalam film-film sejarah itu kan panjang-panjang kan? Iya, seperti itu, seperti itu. Zaman gitu. Jadi selama tidak lebih daripada itu silahkan diperbolehkan. Ya, silahkan diperbolehkan. Ya. Walaupun juga jarang para ulama yang galonrong gitu, para ulama sekarang gitu ya. Nah, ya, enggak ada. Ada seorang ustadz, mungkin satu-satunya ustadz sunnah yang panjang rambutnya. Ya, jika nama sanusantara ngan ustadz eta gitu. Kemudian beliau belajar ke Saudi, entah Madinah entah
Mekah, saya lupa, ikut halakoh ulama. Para talabul ilmi itu nyinyirin kepada Ustadz ini, yang cerita di dalam bukunya, karena beliau penulis. Kemudian beliau mengemukakan dalilnya bahwasanya panjang gitu. Seluruhnya diam dan syekhnya tidak mengingkari itu, ya, tidak mengingkari dengan dalil yang disebutkan oleh Ustadz ini, ya. Katakanlah Ustadznya Abu Umar, tapi bukan Abu Umar di Bandung, bukan. Abu Umar Bashir, ya. Seperti itu. Jadi selama tidak melebihi dari pundak panjangnya itu diboleh, ya. Memang menjadi kalau pakai kopiah bisa pakai ini imamah, kayak Nabi, ya, kayak imamah, seperti itu. Ada lagi? Kalau di rumah masih ada buku yang di dalamnya ada yang benar-benar mengikuti Allah, misalnya Al-Quran. Dan kalau udah terlanjur punya, harus diapain bukunya karena pas belinya memenuhi hukum tentang gambar. Ya, yang pertama membeli sesuatu yang gambarnya ikut di dalamnya itu tidak hukumnya boleh, ya. Jadi membeli sesuatu yang di sana terdapat gambar itu tidak berdosa, ya. Membeli buku resep halal, tapi ada gambaran dan nggak ada misalkan resep yang tidak ada gambar, misal gitu, ya. Atau membeli sesuatu yang ada gambarnya itu tidak masalah. Namun bagaimana upaya kita supaya tidak ada gambar makhluk bernyawa? Yang bisa kita lakukan paling merubah gambar tersebut menjadi tidak berkesan hidup. Dan ini fatwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jadi selama gambar tersebut tidak menggambarkan bahwasanya itu hidup, itu boleh. Gambar tangan unggul, apakah itu menandakan bahwa hidup? Utek-utekan gitu, ya? Ya, maka gambar tangan, gambar kaki, gambar foto tapi kepotong misalkan, ya, itu. Ya, untuk menggambarkan tidak hidup misalkan, ya nggak ada kepalanya atau minimalnya tidak ada mukanya, ya, seperti misalkan patung-patung, boneka-boneka yang sempurna bentuknya maka dirusak mukanya, ya, dibakar kompor, kita misalkan seperti itu. Ya, jadi rusak diratakan sama kita jadi patung-patung alien gitu, ya, seperti itu katanya. Nah, seperti itu. Jadi itu menggambarkan bahwasanya makhluk itu tidak hidup, ya. Karena tidak ada yang hidup tanpa kepala, tidak ada yang hidup tanpa muka, seperti itu. Tidak menggambarkan hidup, ya, seperti itu. Atau minimal pisan tidak ada matanya, ada juga fatwanya seperti itu, ya. Tapi secara umum tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Jadi ada gambar yang tidak bisa lepas dari itu, karena berat, ya, berat kalau kita harus menghilangkan gambar. Tidak bisa belanja uang 100.000 ya gambaran udah dihapuskan, nah gitu, ya, berat, ya, syariat, ya, seperti itu kan. Bukan beli
gambarna nilaina gitu. Kan bukan buku, beli buku teh bukan beli gambarnya, kita teh beli surat kabar, bukan beli gambarnya, beli beritanya kita, betul nggak? Beli beritanya, beli berita yang terdapat di sana gitu. Seperti itu. Gitu. Ya. Beli sesuatu mainan tapi aya musik kena. Ya. Dah bukan beli musik kena tuh. Cuman di sana ada disada gitu. Seperti itu. Ya kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Ya. Dirusakkan cenah teh aya tidak bunyi kan gitu. Nah, seperti itu. Atau kalau bisa ini mah cari rusakan bunyi-bunyi yang terlalu nada banget gitu, misalkan banyak ya upaya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ketika sholat Jumat, imamnya bacaan Al-Fatihahnya parah banget sampai lupa makna. Itu hukum kita sebagai makmum gimana sih? Kalau madhab Asy-Syafi'i itu batal. Ya, kalau madhab Asy-Syafi'i batal. Seperti itu. Batal itu ulang lagi. Hah? Iya, salat apapun batal. Iya, itu batal. Ya, mengulang lagi. Iya, salat 2 rakaat kan ikut khutbah. Kalau yang enggak ikut khutbah 4 rakaat. Ya. Wallahu a'lam. Ya lagi Bu? Atau Saib? Ustaz, bagaimana kalau dengan imam? Ya? Imam yang suka ada di WA itu. Ya? Imam yang ada di WA. Oh, emoticon. Ya, sebagian ada ulama yang memfatwakan tidak boleh. Sebagian membolehkan, tidak masalah. Ya, seperti itu. Tidak masalah. Ya, kalau mau waro, ya ambil yang tidak, ya. Ya, ambil yang kalau mau waro, mau bersih, membersihkan diri, tidak pakai. Tapi itu teh bukan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang terlarang menurut ulama yang lain. Kecuali ya emot kan cuman begitu ya. Kecuali stiker ya. Stiker gambar perempuan ya. Misalkan itu lebih baik tidak. Ada lagi? Cukup? Ya, demikian jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Demikian kajian kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.